Nah, kita bisa lihat sendiri Bapak Ibu bahwa nabi junjungan saudara-saudara kita yang dari Islam itulah yang justru meniru ahli-ahli kitab, yaitu orang-orang Yahudi dan Kristen ketika tidak ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah nggak sih kalian dengar sebuah argumen yang saking cerdiknya, sampai bikin kalian berhenti dan mikir, tunggu, gimana caranya? Nah, kali ini kita akan bedah sebuah bantahan teologis yang benar-benar di luar dugaan. Kita nggak akan bahas soal benar atau salah keyakinannya, tapi kita akan pelajari strateginya. Sebuah pelajaran tentang cara membalikan serangan dengan sangat brilian. Jadi, gimana sih cara kerja sebuah bantahan yang cerdik itu? Gimana caranya sebuah argumen yang kelihatannya kokoh banget bisa dipatahin bukan dengan serangan balik langsung, tapi dengan sesuatu yang jauh lebih halus? Oke, biasanya nih ya, kalau lagi berdebat itu ada dua jalur. Yang pertama itu serangan balik langsung, kamu bantah tuduhannya terang-terangan. Tapi ada jalur kedua yang lebih licin, dekonstruksi dari dalam. Dan jalur kedua inilah yang akan kita jelajahi. Oke, kita mulai dari akarnya dulu ya. Tuduhannya ini berat banget. Dari perspektif Kristiani, Nabi Islam dituduh cuma menjiplak para nabi sebelumnya. Ini bukan sekedar kritik biasa loh, ini serangan langsung ke fondasi sebuah keyakinan. Nah, disinilah strateginya jadi menarik banget. Bukannya berdebat soal niru atau nggak niru, argumen balasan ini justru narik kita masuk ke dalam kitab suci si penuduh. Mereka seolah-olah bilang, bentar dulu deh, sebelum kita ngomongin soal jiplak, coba kita cek dulu, yang katanya asli ini beneran sebagus itu nggak sih? Dan buat ngebongkar ini semua, argumennya milih senjata yang, wah bener-bener nggak kepikiran, seorang nabiyah dari perjanjian lama yang jarang mengerti bahas, namanya Hulda. Jadi, si Hulda ini siapa sih? Di Alkitab, dia itu nabiyah resmi. Tapi, ceritanya tuh cuma sekelibat, satu adegan doang. Padahal, di zaman itu ada nabi-nabi beken kayak Yeremia. Nah, justru karena dia ini jarang dibahas, dia jadi titik lemah yang sempurna buat diserang. Cerdik banget kan milihnya? Analogi ini, wah pas banget buat ngerangkum strateginya. Logikanya gini, ngapain capek-capek ngebantah tuduhan jiplak kalau kamu bisa nunjukin bahwa karya aslinya itu sendiri, ya biasa aja gitu. Ini langsung ngebalikin keadaan, dari bertahan jadi nyerang. Oke, sekarang kita masuk ke jantung argumennya nih. Langkah pertamanya adalah audit. Yap, mereka ngelakuin audit sistematis ke Hulda pakai serangkaian kriteria super ketat yang mereka bikin sendiri. Argumen ini bikin semacam prophetic checklist gitu, dan isinya tuh fokus ke aksi. Pertama, Hulda dibilang nggak nerima wahyu baru, kerjanya cuma konfirmasi teks lama. Kedua, mukjizat nol besar. Ketiga, nubuat baru yang spesifik nggak ada juga. Keempat dan kelima, nulis kitab suci atau dapat visi, nggak ada catatannya. Jadi, menurut audit ini, dia gagal total di semua poin penting. Nah, ini dia poin kuncinya, soal inisiatif. Coba bayangin, nabi-nabi besar kayak Musa, mereka itu kan diutus sama Tuhan. Proaktif. Beda banget sama Hulda, yang justru dicariin sama utusan raja. Inisiatifnya dari manusia, bukan dari Tuhan. Nah, perbedaan antara diutus sama dicari inilah yang jadi palu godam buat ngeruntuhin status kenabiannya. So, kesimpulan dari babak pertama ini tajam banget. Argumen ini memframing Hulda bukan sebagai utusan Tuhan, tapi lebih kayak konsultan spiritual istana, ahli kitab. Status kenabiannya, menurut mereka, jadi goyang banget. Oke, setelah fondasi kenabian Hulda digoyang, argumen ini ngambil tikungan yang super tajam dan provokatif. Beneran deh, ini kayak kita lagi ngebut di jalan tol, tiba-tiba disuruh belok patah tanpa ada rambu sama sekali. Ingat ya, seluruh kisah kenabian Hulda di Alkitab itu cuma satu episode, satu doang. Habis itu, hilang dari panggung sejarah. Sekarang, coba bandingin sama ini. Menurut argumen yang sama, ada 11 ayat. 11 ayat dialog langsung antara Tuhan sama Kain, si pembunuh pertama dalam sejarah. Gila kan? 11 ayat buat seorang pembunuh. Nah, kontras ini nih yang jadi senjatanya. Pertanyaannya jadi gini, kenapa Tuhan cerewet banget sama seorang pembunuh? Ngobrolin dosa pribadinya panjang lebar, tapi justru diam 1000 bahasa lewat seorang nabiah soal rencana paling penting buat manusia, yaitu soal keselamatan. Perbandingan aneh antara Kain dan Hulda ini dijadiin batu loncatan buat lompatan logika yang lebih gede lagi.
Mereka pakai sesuatu yang gak ada di dalam teks buat ngebangun argumen mereka. Inilah pertanyaan pamungkasnya. Kalau Tuhan aja ngeluangin tas 11 ayat buat ngurusin nasib satu pembunuh, masa sih dia diam aja soal rencana paling fundamental buat seluruh umat manusia? Pertanyaan ini sengaja dirancang buat bikin kita ngerasa, iya juga ya, kok aneh? Keheningan Tuhan soal doktrin inkarnasi, keyakinan Tuhan jadi manusia, sekarang dipertanyakan pakai kitabnya sendiri. Teknik yang mereka pakai ini namanya argument from silence atau argumen dari kesunyian. Logikanya gini, kalau ada sesuatu yang super penting tapi nggak pernah disebutin, ya ketiadaan itu sendiri bisa jadi bukti. Tentu ini bisa diperdebatkan validitasnya, tapi ya inilah mesin logika yang mereka pakai. Jadi kesimpulan radikalnya begini, keheningan Tuhan soal inkarnasi, yang dicontohkan lewat kasus Hulda yang diam 1000 bahasa, dijadiin bukti kalau konsep inkarnasi itu sendiri keliru atau bukan dari Tuhan. Keheningan itu nggak ditafsirin sebagai misteri ilahi, tapi sebagai penolakan. Oke, coba kita mundur dikit, kita lihat gambaran besarnya. Yang barusan kita saksikan ini bukan sekedar bantahan biasa. Ini tuh manuver retoris yang canggih banget. Jadi gini cara kerjanya, langkah demi langkah. Mereka nggak nyerang istananya langsung, tapi masuk lewat pintu belakang yang nggak dijaga, si Hulda ini. Terus mereka bongkar otoritasnya yang otomatis ngeruntuhin tuduhan peniruan tadi. Nah, puing-puing dari pembongkaran Hulda ini dijadiin amunisi buat nembak target yang jauh lebih besar. Istilah yang paling pas buat strategi ini ya, jiu-jitsu teologis. Persis kayak jiu-jitsu, dia pakai kekuatan lawan buat ngalahin lawan itu sendiri. Mereka sengaja masuk ke kandang lawan, ngambil satu figur dari kitab sucinya, terus ngegunain figur itu buat nunjukin kalau seluruh bangunan argumen lawannya itu rapuh dari dalam. Dan inilah pukulan pamungkasnya. Jawaban akhir mereka buat tuduhan awal itu bukan lagi, kami tidak meniru, tapi sesuatu yang lebih nusuk. Emangnya ada yang pantas ditiru dari model yang kalian tawarin? Jadi, mau kita setuju atau enggak sama argumen ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita semua. Kriteria apa sih yang kita pakai buat menilai sebuah cerita? Mau itu cerita agama, politik, atau bahkan cerita tentang hidup kita sendiri. Dan yang lebih penting lagi, gimana bisa sebuah detail kecil, sebuah keheningan, bisa jadi senjata yang begitu kuat buat membangun atau bahkan menghancurkan sebuah keyakinan besar.